Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Trias Lembayung, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 19 Kota Bandung. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. SMP Negeri 19 Kota Bandung adalah salah satu sekolah penggerak angkatan pertama di Kota Bandung. Sekolah kami sudah menerapkan budaya positif sejak 2 tahun lalu. Akan tetapi, dalam proses mengimplementasikannya, tentu kami juga masih berproses dan masih terus belajar. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika kita mereview kembali pemahaman guru-guru tentang budaya positif agar bisa mengimplementasikan budaya positif dengan lebih baik lagi, sehingga tercipta budaya positif di lingkungan sekolah. Maka dari itu, saya mengambil tema budaya positif dalam diseminasi yang telah dilakukan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Wakasih Kurikulum, Ibu Wakasih Humas, dan Ibu Bapak Guru yang sudah bersedia hadir di sini. Terima kasih telah hadir dalam acara diseminasi disiplin positif. Ya, ini dalam rangka saya untuk tugas calon guru penggerak angkatan 10. Nah, sebelum membuka acara ini, saya pantun dulu ya biar suasananya tidak tegang. Belajar bersama guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara ini dibuka, mari bersama baca basmalah. Semoga bermanfaat. Di sini saya akan membawakan tentang diseminasi positif ya. Tapi sebelumnya kita explaining dulu. Boleh. Mungkin ada yang pernah tahu gambar ini? Coba katanya ada berapa nih hewan dalam gambar ini? Terus apa saja? Coba Bu Kusmiati mana? Ada apa aja Bu? Tapi ada Bu. Ada gajah. Buaya, oke, gajah, ya, kura-kura, ikan hiu, ada kuda, apa dogi bukan itu ya? Dogi ya? Kemudian ada kucing, ada tikus. Nah, ini boleh. Terus udah 9 nih. Ikan mana? Oke, terus oh ini di samping kura-kura katanya ada iklan dulu. Udah. Sudah 10. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada kanguru. Oh, kanguru di mana Bu Hani? Buaya. Itu buaya. Di mana buaya? Itu buaya gajah. Oke, pintar ya ibu-ibu. Bapak Kus gimana? Ada menambahkan? Ada apa lagi ya? Kanguru di depan. Ada yang mau menambahkan lagi? Sudah 11 ternyata. Oh, di pahanya ini ada apa ya? Oh, bukan. Oh, yang ini. Oh iya, ada sesuatu katanya itu. Mungkin gambarnya kurang jelas ya.
Terus ada apa lagi? Gambar naon itu, Pak? Ini sudah 12 ya, gambar binatang ini Pak. Kebun binatang. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Coba kita lihat ya kunci jawabannya apakah betul atau tidak. Wah, ternyata ya. Nah, tambahannya ini ada ular ya. Tadi bukan kuda tapi keledai. Ada udang. Udang katanya Pak. Oke, bagaimana apa kira-kiranya yang bisa kita pelajari dari ice breaking ini? Ada yang mau berpendapat? Iya, ada. Apanya ini teh? Hikmahnya apa? Hikmahnya jadi saat kita melihat suatu hal ternyata banyak persepsi gitu, tapi mungkin dikembalikan pada fokus masing-masing. Jadi kalau misalnya kita melihat hewan itu adalah gajah, ya memang di sana ada gajah gitu. Tapi itu menurut kita dan menurut orang lain enggak gitu ya, itu ada keledai dan memang itu memang keledai gitu. Jadi pandangan setiap orang mungkin akan berbeda. Jadi sudut pandang sudut pandang setiap orang bisa berbeda-beda. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Kita kasih tepuk tangan dulu untuk tepuk tangan juga untuk ibu bapak semuanya ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya di sini ada konsep inti budaya positif. Ada beberapa konsep inti dari budaya positif ini. Di sekolah kita kan memang sudah menerapkan budaya positif ya sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi tidak ada salahnya kita mereview lagi. Mungkin ada yang kita lupakan atau mungkin ada yang terlewat. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mereview lagi. Jadi ini yang saya anggap intinya ada 8 tentang perubahan paradigma belajar, tentang disiplin positif itu sendiri, nilai-nilai kebajikan, kemudian pembentukan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan strategi restitusi. Saya yakin ibu bapak di sini sudah pada hafal, ini mah sudah di luar kepala ya, karena di kita sudah menerapkan budaya positif. Nah, yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu dari perubahan paradigma ya. Nah, ini ada pertanyaan kemarin nih, apakah kira-kiranya hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Terus ada juga pertanyaan, apakah hukuman dengan cara positif, misalkan anak disuruh membaca atau menulis kalimat-kalimat tertentu, apakah dapat meningkatkan karakter positif anak? Terus pertanyaan selanjutnya, apakah penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ada yang mau menjawab, ibu-ibu? Pertanyaan yang pertama, bagaimana Rizka? Apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Hukuman, kalau untuk yang sekarang Itu biasa sebenarnya. Kalau menurut saya untuk di zaman sekarang jelas hukuman teh bukannya malah mendisiplinkan anak, tapi kalau hukumannya apalagi tidak sesuai gitu ya, itu tuh malah bikin anak malah makin menjadi gitu. ya, mungkin ya. Kita lihat ya. Bagaimana dengan pertanyaan yang kedua? Ada yang bersedia? Bu Rustini bagaimana? Kalau pemberian hukuman yang positif, oh iya itu ada bukus. Bukus pertanyaan kedua.
Oh, mau yang kedua enggak? Pemberian hukum memang positif seperti Mama baca, tapi ini ada contoh yang kalian sedang nemu di TikTok bahwa pemberian hukuman harus menuliskan beberapa juz Al-Quran berulang-ulang ternyata mengakibatkan yang fatal ini yang pernah saya lihat juga beritanya ada di TikTok, ternyata malah membunuh gurunya. Itu bagaimana ya memang plus minus aja kalau kita memberikan kekerasan, takutnya anak jadi dendam, tapi kalaupun tidak, ternyata anak tuh sekarang semakin melunjak, malah bahkan berani melawan guru. Nah itu kan jadi memang dilema ya kita sebagai guru. Jadi memang harus seperti apa yang tepat begini untuk memberikan hukuman kepada siswa. Karena berikan hukuman seperti membaca ya, kalau yang saya lihat yang di TikTok itu akibat si gurunya memberikan hukuman untuk mengerjakan beberapa juz sampai berulang-ulang sehingga dia punya rasa dendam dan akhirnya membunuh. Tapi bagaimana dulu? Oke, terima kasih Bu Kusmiati. Selanjutnya pertanyaan ketiga buat masih nomor 2. Oh iya, nomor 2. Ini menanggapi hal positif yang seperti membaca, kalau dijadikan hukuman sepertinya tidak tepat ya. Di hal positif itu tidak boleh dijadikan hukuman, tetapi harus jadi kebiasaan. Ya, Bisa jadi. terima kasih. Saya luar biasa ya ibu-ibu pendapatnya. Bahwa ternyata hukuman itu mau bentuknya positif atau negatif, kemungkinan ya dampaknya kurang baik ya. Tapi kita lihat bagaimana dengan teori ya, dari teori disiplin positif itu sendiri ya. Oh ini ada game. Tadinya saya mau menyampaikan games, boleh ibu-ibu games dulu nggak apa-apa. Bu Diska sendirian bagaimana ya? Oh iya. Ini game kepalan tangan. Jadi di antara berpasang-pasangan ini salah satu ada yang mengepalkan tangan dan yang satunya lagi menggoda gitu ya, menggoda supaya yang mengepalkan tangan ini bisa menggoda, mau dipepet-pepet, mau dimaki-maki, mau dengan kekerasan atau dengan dikata-katai, terserah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu silakan tentukan saja siapa yang mau mengepalkan tangan dan siapa yang mau siapa yang Pak Ibu sudah sama Ibu Diska? Ya, nanti sudah itu sama. Oke, makanya Bapak Ibu silakan dimulai. 1, 2, 3. Enggak juga bebas, posisinya bebas. Posisinya bebas. Yang penting jangan dikepalkan ya. Jadi anggap di dalam tangan ini ada sesuatu yang paling berharga di hidup kita. Jadi gimana caranya kita menggoda si penggoda ya, menggoda supaya ini dibuka. Dan yang ini supaya bisa dipertahankan. Ada yang dibujuk ini lagi aku kasih uang. Anda selalu mencintai yang dia dong, enggak. Aduh, bisa banget ya.
ini prinsipnya kuat gitu. Oke, sebentar, bagaimana ada yang tetap mengembangkan tangannya saya yakin? Iya. Oke, bagus, ada Bu Rustini, Bu Liami, ada Bu Anissa, Ferry juga yang masih mengembangkan tangannya. Jadi kawan sama pulau Oh, sudah terbuka yang uang 10.000. Miss Eri, ada Miss Yeni yang membuka kepala tangannya. Kenapa ya Bu? Saya ingin tahu pendapatnya kenapa Ibu sampai membuka kepala tangannya. Nah, begitu. Saya langsung mau buka tangan pakai kasihan, bukannya Karena mengalah, katanya beliau mengalah ya, kasihan dengan menggoda. jadi kita kalah tapi kita mau mengalah aja. Mengalah aja, bukan kalah tapi mengalah. Terima kasih Ibu. Bu Anissa, kenapa tetap teguh tadi belum membuka kepala tangannya? Oh ya, karena kan kita harus mempertahankan sesuatu yang sangat berharga. Berarti kalau orang berprinsip itu kan mempertahankan sesuatu yang berharga. Karena saya berusaha menjadi orang yang memiliki prinsip. Iya, bagus. Terima kasih. Aplaus untuk sama-sama. Kira-kira apa ya? Saya sebenarnya ingin mengaitkan game ini dengan teori selanjutnya ya. Kita lihat ada teori apa. Nah, ternyata ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang tadi itu game itu berhubungan dengan teori kontrol. Ilusinya guru itu katanya bisa mengontrol murid. Apakah betul? Tadi Bu Yeni membuka kepala tangannya itu apakah karena dikontrol oleh Bu Ana atau Bu Yeninya yang merindukan gitu ya, mempersilahkan. Tadi kan Bu Yeni karunya gitu ya, berarti merindukan, mempersilahkan dirinya dikontrol ya, mungkin seperti itu. Jadi sebetulnya guru mengontrol murid itu ilusi gitu ya. Kemudian yang berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini yang tadi yang pertanyaan pengantin ketika misalkan tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Ana, seharusnya penguatan positif itu bukan sebagai hukuman tapi sebagai pembiasaan yang baik. Ya, jadi kalau disebut sebagai penguatan positif efektif sebagai hukuman itu juga sama. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tadi ada nggak yang misalkan dikata-katai, dimarah-marahin, ini si tangannya biar dibuka, ada nggak? Balaga di sini Maya tidak ada marah-marah lagi, sudah tidak ada marah-marah lagi. Oke, dan yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, ya. Kita kadang saya sendiri sebagai orang tua terhadap anak kadang merasa boleh itu memaksa, padahal sepatutnya tidak seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini juga berkaitan dengan mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ya. Dalam stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita itu sama katanya. Padahal menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Ya, kebutuhan setiap orang pasti berbeda. Seperti tadi cara pandangnya berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kita lihat tadi yang ice breaking, yang hewan-hewan, kan tidak ya. Setiap orang melihat dengan gambaran yang berbeda ternyata. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Ya, seperti itu. Seperti anak-anak yang kemarin belum sholat, alasannya ada, tujuannya ada lapar, pengen makan dulu, seperti itu mungkin kurang lebih. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang game kepalan tangan, sebetulnya orang lain tidak bisa mengontrol saya. Tadi yang Bu Yeni lakukan dengan membuka kepalan tangan itu bukan karena Bu Ana yang mengontrol, tapi karena Bu Yeninya sendiri yang mempersilahkan dirinya dikontrol. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri, seperti itu.
Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Ya, jadi begitu. Nah, menurut Bapak Ibu nih, kan kita sudah menjalankan disiplin positif dalam beberapa tahun ini. Apakah makna dari disiplin positif dan apakah pernah Bapak Ibu menerapkannya di kelas? Ada yang mau berpendapat? Ya, Bu Suharti, terima kasih. Nah. Terima kasih Bu Trias. Kalau menurut pendapat saya, apa itu makna disiplin positif? Jadi disiplin positif itu disiplin yang hadir dari dalam dirinya. Jadi hadirnya itu karena kesadaran dirinya, bukan dari orang lain. Bukan. Jadi memang dia ingin berubah atau mendisiplinkan dirinya, bukan karena paksaan atau karena reward, hukuman seperti itu. Jadi datang dari dirinya sendiri. Nah, seorang guru harus bisa menanamkan bagaimana siswa itu supaya atau menggali gitu kemampuan untuk mengeluarkan kemampuan untuk disiplinnya itu sendiri. Jadi menggalinya dari dalam diri. Dan guru juga harus memotivasi mereka supaya mereka bisa mendisiplinkan dirinya supaya hadir dalam dirinya itu. Jadi bukan karena kita memaksa. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, disiplin positif itu hadir dari dalam dirinya, ya, bukan karena paksaan, karena penghargaan seperti itu. Ada lagi yang mungkin pernah menerapkan di kelas? Ada yang pernah menerapkan disiplin positif di kelas? Mulia Mei pernah menerapkan disiplin positif di kelas? Ya, biasanya setiap awal pertemuan ketika awal tahun pelajaran ya, saya membuat beberapa kesepakatan bersama dengan anak-anak. Jadi bisa jadi di kelas A akan berbeda dengan kesepakatan di kelas yang lainnya, tergantung diskusi kita ketika di kelas itu seperti apa. Jadi nanti mereka kalau misalkan terlambat harus bagaimana, kemudian kalau tidak mengumpulkan tugas nanti maunya seperti apa. Jadi itu datang dari siswa sendiri, guru hanya membimbing saja. Terima kasih Bu Lia yang sudah menerapkan disiplin positif ya di kelasnya. Terima kasih. Nah, jadi betul ya, disiplin positif ini adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya. Jadi fokusnya ini pada mengontrol tindakan mereka sendiri. Jadi murid memahami tindakan mereka berdasarkan motivasi internal seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh Bu Suharti, bukan akibat paksaan ataupun hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan universal itu salah satunya seperti profil pelajar Pancasila yang kita tahu isinya ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, kritis dan kreatif. Ya, ada juga nilai-nilai kebajikan yang lainnya seperti nilai hormat, nilai tertib, itu juga sama disebut nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan. Jadi saya ada sedikit pengalaman. Waktu itu kan ada asesmennya ya, ternyata diberikan asesmennya dari modul itu. Kemudian saya mencoba menerapkannya ke siswa, membagikan asesmen tersebut ke siswa. Ingin tahu siswa ini lebih condongnya kemana kebutuhan dasar manusianya. Seperti di kelas saya kan ada anak ABK, ya, asli anak ABK. Ternyata kebutuhan dasarnya di sana dia kekuasaan.
Padahal anak ABK gitu ya, saya kira akan kesenangan, mungkin cinta dan kasih sayang yang saya pikirkan itu. Ternyata setelah sini, tapi itu dibimbing sama saya menjawab, mengerjakannya, maksudnya ditanya karena kan belum belajar salis umum, jadi saya bimbing. Ternyata hasilnya justru kekuasaan. Oh pantas ketika Astri itu diberi sebuah tanggung jawab, dia terlihat senang, anaknya seperti itu. Ketika mau latihan upacara, ibu aku bagian apa, aku ngapain, anaknya itu senang dikasih tanggung jawab. Itu salah satu contoh anak yang condongnya ke kekuasaan. Ada juga mungkin anak yang condongnya ke kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti di jam-jam pertama seringnya itu banyak yang belum sarapan, anak-anaknya kebutuhan dasar hidupnya belum terpenuhi, yaitu sarapan, makan. Jadi sering, ibu aku kapan istirahat? Mungkin kita perlu mengevaluasi apakah itu jadwalnya, atau mungkin perlu ke orang tua supaya anak sarapan dulu dan lain sebagainya. Karena ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, dia akan berusaha memenuhi itu. Misalkan larilah jajan, pura-pura izin dan lain sebagainya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini sebagai seorang guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, kira-kira motivasi apa yang Bapak Ibu punya? Apakah karena tidak ingin ditegur kepala sekolah, atau ingin mendapat pujian dari rekan guru dan kepala sekolah, atau ingin mendapat penghargaan, atau apa gitu ya? Kira-kira kalau Bapak Ibu datang ke kelas tepat waktu nih, kira-kira karena apa? Ada yang mau berpendapat? Bu Emma mau berpendapat? Ketika Bu Emma hadir ke kelas tepat waktu, kira-kira karena apa, Bu? Kalau ibu, apakah takut ibu KS? Atau ingin dipuji? Menurut saya datang tepat waktu ke kelas merupakan suatu tanggung jawab saya, dan karena saya sudah menerapkan rasa disiplin juga, dan kesepakatan tersebut sudah disepakati bahwa masuk kelas harus tepat waktu, juga memberikan contoh kepada anak-anak supaya kita melaksanakan kesepakatan tersebut. Ya, terima kasih Bu Emma. Jadi seharusnya kita datang ke kelas tepat waktu itu karena tanggung jawab ya Bu, sama memberikan teladan yang baik untuk murid-murid. Nah, motivasi perilaku manusia dari Dian Wilson. Ini dari bukunya Restructuring School Discipline. Wacana biasanya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ada yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, kedua ini disebut motivasi eksternal dari luar. Karena dipaksa, karena ingin imbalan. Dan yang ketiga yang internal, yang dari dalam dirinya, itu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Seperti anak-anak di kita kan belum semuanya tertib sholat misalkan. Mereka rata-rata sholat misalkan karena menghindari ketidaknyamanan aja, gak mau disuruh-suruh atau ngerjain tugas. Beberapa anak masih yang takut dihukum lah, atau misalkan takut nggak ada nilai, motivasinya masih seperti itu. Atau mungkin orang tuanya ada mengiming-imingin, nanti kalau nilai kamu paling bagus nanti mama kasih apa, misalkan seperti itu ya. Saya juga pernah melakukan ini di anak-anak saya ya, ketika misalkan waktu dulu toilet training atau mengajarkan sholat, saya pernah melakukan yang kedua ini dengan imbalan. Tapi setelah itu saya mulai berpikir, kalau saya nggak punya apa-apa gimana ya. Terus saya tanya ke anaknya, Teteh, kalau nanti Umi udah nggak punya apa-apa buat dihadiahkan, Teteh masih tetap mau sholat? Mikir anaknya, ya udah sholat aja. Kenapa? Kan kata Umi, kata Allah harus sholat. Oh iya, alhamdulillah. Jadi awalnya saya ini, tapi kemudian berpikir, oh ternyata kurang tepat juga ya seperti itu, karena motivasinya masih eksternal. Yang paling bagus adalah motivasi dari dalam diri. Internal ini adalah tujuan dari disiplin positif. Motivasi internal ini seperti tadi penting untuk menghindari penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal dari dalam dirimu. Saya kira
anak saya yang kedua itu love language-nya hadiah, gift. Saya kira dengan memberikan dia hadiah-hadiah terus untuk memenuhi kewajiban, misalkan saya punya aturan tertentu di rumah, harus ngaji misalkan anakku, nanti saya kasih hadiah karena anak ini love language-nya gift gitu. Saya kira akan berhasil gitu ya Bapak Ibu. Ternyata anaknya malah minta hadiah terus jadinya gitu ya. Tapi kadang kewajibannya belum dia penuhi. Meskipun anaknya masih kecil, saya rasa bisa kita ajarkan disiplin positif. Tapi setelah itu ya saya mulai berpikir, oh iya ternyata hadiah itu tidak selamanya baik. Memberi hadiah itu tidak selamanya berdampak baik. Mungkin untuk sesekali boleh, tapi kalau sering akan berdampak kurang baik. Nah, kemudian ini selanjutnya nih ada pertanyaan lagi, apa yang akan Bapak Ibu hebat lakukan jika murid melanggar aturan? Apakah dihukum, ditegur, atau menggunakan restitusi? Ada yang mau menjawab? Miss Eri, apakah mau menjawab? Kira-kira kalau ada yang melanggar bagaimana? lagi. Terima kasih atas kesempatannya Bu Rias. Jadi apa yang akan saya lakukan jika ada murid yang melanggar aturan? Mungkin untuk yang dilakukan di dalam kelas ini, karena kita sudah melakukan pendekatan disiplin positif, akan condong ke pilihan yang melakukan restitusi. Jadi kan tadi seperti yang dikatakan, karena setiap orang itu punya tujuannya berbeda-beda ya. Kenapa melakukan kegiatan tersebut gitu? Kita tidak bisa menjudge, oh karena kamu misalkan anaknya nakal atau karena gimana gitu. Mungkin saja si anak itu mempunyai tujuan yang belum tercapai, tapi mungkin caranya dinilai melanggar aturan, mungkin seperti itu yang pertama dilakukan. Yang mungkin kita akan coba untuk mendekati dulu, anaknya bertanya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Jadi dia akan menjelaskan alasannya, oh misalkan begini. Nah baru kita sebagai guru baru meluruskan gitu. Oh kalau misalkan begitu, diberi solusinya apa, terus menunjukkan apa itu bagaimana dia memperbaiki masalah yang kami hadapi. Jadi motivasinya itu tumbuh dari dalam diri anak sendiri, bukan karena paksaan. Terima kasih Miss Eri. Memang di sekolah kita sudah menerapkan disiplin positif ya, jadi guru-gurunya oke untuk harapal disiplin positif ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya ya. Jadi betul kita lebih ke restitusi ya, diajak diskusi anaknya ya. Alasannya apa? Karena setiap perbuatan tadi pasti ada alasannya. Mungkin caranya aja yang belum tepat, karena anak-anak itu yang masih dalam proses belajar. Kita saja yang dewasa pasti pernah punya kesalahan, apalagi anak-anak yang mungkin pikirannya belum sempurna. Nah, kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Apa yang sudah tadi Miss Eri jelaskan itu sudah ada di posisi kontrol yang mana kira-kira tadi ya, Miss? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer, oke, bagus ya, terima kasih. Saya rasa ini sudah pada hafal ini mungkin tentang 5 posisi kontrol guru, atau kita mau coba bermain peran. Ada misalkan saya sebagai anak yang datang terlambat, siapa di sini yang mau jadi penghukum? Kira-kira gimana kalau menjadi penghukum? Pak Ari mau jadi penghukum, saya ini siswa yang terlambat gitu. Mau mulai Pak Ari ke depan. Kita mau ini ya biar ingat, oh iya yang kayak gitu. Mangga Pak Ari. Masuk terlambat. Bukan saya yang masuk terlambatnya, ceritanya Pak Ari gurunya ya. Saya masuk terlambat. Balik jauh dari sini. Iya Pak, aduh tadi saya bangunnya kesiangan Pak. Itu mah alasan kamu aja. Lupa Pak, tadi nggak pasang alarm. Dibangunin kan sama orang tuanya? Orang tuanya udah berangkat Pak. Berarti sama orang tua sama penugas salah kan harus tahu. Sebenarnya tiap hari berangkat jam berapa, terusnya aturan sekolah jam berapa. Jam 7 Pak. Iya, berarti sekarang mah sama bapak dihukum aja ya, suruh lari aja. Aduh Bapak
Bapak tuh capek. Belum mampu mendengar, itu kan kesalahan kamu gitu. Jadi, iya, kalau misalnya kamu buat sesuatu kan ada sebab akibatnya. Berarti ada timbal baliknya juga. Kalau lakuin sebuah hal, berarti nanti akan ada hal juga yang kena sama adik. Apa tuh Bapak, jangan diomong lagi, udah capek aku Bapak. Lu mau gimana lagi? Itu mah harus ada biar kamu jelas. Ya udah tuh Bapak lagi kumah sama Bapak we. Ya, Ini kita contoh hukum. Ada yang mau mencontohkan membuat merasa bersalah, atau ada yang mau jadi siswanya, saya aja yang jadi membuat merasa bersalahnya. Bu Diska, ini masih temanya misalkan siswa yang terlambat ya. Sekarang saya yang jadi gurunya, membuat merasa bersalah ya. Mudah disangka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diska, dari mana? Dari Banten. Itu jam berapa, Bel? Sekarang di mana? Ibu teh malu sebagai wali kelas teh biar anak ibu seperti ini ketika mandi kelakuan aku ibu teh kecewa pisan ya. Ada murid ibu yang seperti ini. Maaf ibu. Ya udah. Jadi kita kayak menginikan kekecewaan gitu ya ke anaknya tuh. Ih, kalian mah gimana, ibu teh mami kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu membuat merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, Mulia mau sebagai teman? Boleh. Memperagakan. Mau jadi teman? Saya muridnya, Mulia, saya aja muridnya ya, dan saya muridnya Mulia sebagai teman. Saya pasti datang terlambat ya. Gimana itu gimana? Ibu minggu Jam setengah ibu jam ini kan pabrik yang udah dikasih tahu kalau berangkatnya berapa? Iya, terus barusan gimana? dan si mama kan tengah bangunin Bu. Aduh, udah weh, nanti makan kalau misalnya kemudian tahu terus gimana? Kan dulu ini lagi. Menambah tempat ya. Orang di cukup. Teman Mulia ya. Jadi kalau sebagai teman itu biasanya anak hanya nurutnya sama ibu guru itu aja gitu ya, karena soalnya aku sih ibu iya mah ngabela aku wae ya, masih seperti itu. Nah kalau sebagai pemantau ada yang mau jadi siswanya, Usani mau jadi siswa saya. Iya nggak apa-apa, Usani kita ber ini aja. Jadi semuanya. Usani jadi siswanya. Jadi kan kesiangan. Iya, sama kita masih konteksnya kesiangan. Iya. Gimana gelis? Ibu, Jam sabaraha ini? Ibu ini angkat 6:30 macet. Ini jam sabaraha? 7 hampir 10. Baik sekolah kadang jam sabaraha? Jam 7. Berarti telat sabaraha? 10 menit. Terus selama telat, kemana konsekuensinya? Apa sih? Terserah ibu aja. Saya nggak Terserah ibu kan kesepakatannya apa? Kalau telat berarti nanti istirahatnya moyangnya pengistirahatnya 10 menit nanti istirahat ke ibu ya ibu. Kan udah kesepakatan kita istirahatnya cuma 20 menit. Ya bayar Ya saya buat jajan. kan itu bayarnya kita ya sudah kita sepakati kan Besok aja ibu jangan sekarang. Besok saya akan telat aja namanya bayarnya besok. Jangan kayak nggak bisa jadi kalau sebagai pemantau itu dikaitkan dengan aturan-aturan, kamu kan udah melanggar konsekuensi
konsekuensinya apa? Kalau tadi penghukum, konsekuensinya itu hukumannya itu tidak sesuai. Umpama telat, tapi disuruhnya lari, gitu ya. Kalau ini kalau telat, konsekuensinya ya dia mengganti jam keterlambatannya, misalkan di waktu istirahat, yang konsekuensi logis, kurang lebih seperti itu. Ya oke. Kalau untuk yang kelima sebagai manajer, nanti saya ada contohnya sudah membuat video restitusi. Nanti saja kita bahas ya, biar sekali. Terima kasih Bapak Ibu sudah bermain peran ya. Ternyata ya banyak ini yang bisa acting. Banyak artis ya. Busuk Harni. Selanjutnya mau patah. Posisi kontrol manajer ya. Jadi yang paling disarankan itu ternyata posisi kontrol manajer, karena posisi kontrol yang menghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau itu justru yang terbentuk identitas gagal. Jadi siswa merasa bersalah, merasa kecewa, merasa tidak baik gitu sebagai dirinya seperti itu. Nah, kalau sebagai manajer, dulu seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Miss Eri, melakukan kerjasama dengan murid, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, mendukung mereka menemukan solusi dari permasalahan. Nah, mengacu pada restitusi yang memungkinkan murid menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Jadi kalau pemantau itu, murid terus saja kita pantau. Kalau kita nggak ada, siapa yang memantau? Nah, kalau sebagai manajer, kita berusaha mengajarkan murid menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas. Kenapa ya? Ibu-ibu di sini pasti sudah pada hatam ini keyakinan kelas. Sudah beberapa tahun kita bikin keyakinan kelas ya. Jadi kenapa ya kira-kiranya? Nah, pembentukan keyakinan kelas ya. Pembentukan keyakinan kelas ini saya tahun kedua buat keyakinan kelas di kelas 7F. Yang pertama, keyakinan kelas itu ternyata harusnya bersifat abstrak. Yang kedua, pernyataannya universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan yang positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas ditinjau kembali. Saya ingin refleksi terhadap diri saya sendiri. Ini evaluasi diri saya sendiri. Tahun pertama saya di 19, ini tahun 2023, saya bikin keyakinan kelas ceritanya dengan kelas 7E. Ini hasilnya. Dan sekarangnya tahun kemarin tahun ajaran baru, saya wali kelas 7F, bikin keyakinan dengan anak-anak kelas 7F, ini hasilnya. Menurut Bapak Ibu, apakah kedua-dua ini merupakan keyakinan kelas? Iya. Iya. Apakah yang ini keyakinan kelas? Ini juga? Iya. Bagaimana Bu Ana? Iya. Kalau tadi saya melihat ciri-ciri yang disampaikan Ibu ya, keyakinan kelas itu kan lebih simpel, biasa. Nah, kalau ini yang 223 ini yang kelas 2 ini lebih banyak ya, dan terlalu khusus mungkin ya, tidak universal gitu. Kalau 2 yang di 7F itu lebih lebih universal, sedikit, mungkin lebih mudah juga diingat oleh siswa. Ya, Betul sekali, terima kasih Bu Ana. Plus untuk Bu Ana. Jadi betul sekali Bapak Ibu. Jadi tahun pertama saya di sini masih meraba-raba disiplin positif teh kumaha, ngadamel keyakinan kelas teh kumaha. Pokoknya mah ngadamel da batur ge ngadamel, abdi teh ngadamel ya. Dan seperti ini hasilnya. Saya nggak tahu ternyata ini mah peraturan kelas. Tahun 2024 saya banyak ngobrol dengan Bu Liame, Bu Lialut, Bu Ida waktu itu. Ternyata yang saya bikin ini bukan keyakinan kelas katanya. Harusnya Bu yang universal. Nah, saya bikinlah ini 2024 dengan langkah-langkah. Karena ini 2024 saya terdorong mengerjakan aksi nyata PMN. Betul sekali, itu evaluasi diri saya. Berarti saya motivasinya eksternal PMN. Dan ini berhasil, aksi nyata saya diterima. Ini juga keyakinan kelas, saya yakin ini keyakinan kelas. Tapi saya masih ada kesalahan di tahun 2024 ini. Kesalahannya itu, saya tidak meninjau kembali keyakinan kelasnya. Saya tidak ditempel keyakinan kelasnya, malahan saya yang bikin ini ditempel. Anak-anak bikin ini di kelas, biar saya ibu di kamar pelindung.
dan saya lupa tidak meninjau, dan saya tidak meninjau kembali ketika misalkan apa keyakinan kelas kita tentang fasilitas tidak diingatkan seperti itu, harus menjaga Bu, tidak seperti itu. Jadi anak-anak ya begitu masih tidak menjalankan keyakinan kelas karena saya tidak meninjau kembali. Nah, saya baru setelah belajar lagi di CGP, alhamdulillah. Kalau nanti mungkin diberi kesempatan lagi menjadi wali kelas, saya akan berusaha menjalankan keyakinan yang betul-betulnya seperti apa, meninjau kembali. Ya. Jadi ceritanya setelah belajar modul budaya positif ini, saya ingin menerapkan keyakinan kelas, tapi masalahnya keyakinan kelas saya tidak ditempel. Terus saya juga nggak tahu keyakinan kelas yang lain. Gimana ya? Akhirnya saya lari ke nilai-nilai kebajikan. Waktu itu Bu Dita memberikan amanat di upacara tentang adab terhadap guru, ya, sopan santun terhadap guru atau orang yang lebih tua. Di kelas 7C kebetulan anak-anaknya luar biasa aktif-aktif. Saya bingung, saya capek itu yang menjelaskan anak-anak ngobrol. Jadi saya ingat disiplin positif itu. Kemudian saya ke anak-anak, ibu sudah mengajar dari pagi. Kemudian kita ingat waktu Bu Dita menyampaikan hari Senin di amanat upacara bahwa adab terhadap orang tua itu ketika ada yang berbicara di depan, adabnya bagaimana? Mendengarkan Bu. Oh begitu. Oke, sekarang ibu mau menjelaskan, mungkin butuh waktu 10 menit nih, kata saya. Terus kalian harus bagaimana? Mendengarkan. Siap? Ya Bu, siap. Oke, ibu mau menjelaskan ya? Ya. Jep, langsung bertemu. Alhamdulillah kata akhirnya, padahal di situ banyak anak-anak yang luar biasa gitu ya, seperti itu. Saya sedikit-sedikit dan ya sedikit-sedikit ya, karena pemahaman saya makin sedikit nambah lagi mungkin seperti itu. Itu yang saya rasakan ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang seperti saya mengalami seperti ini. Saya yakin ibu bapak mah langsung seperti ini bikin keyakinan kelasnya, dan saya lihat di kelas-kelas juga banyak yang sudah bagus keyakinan kelasnya, malahan dibikin sama anak sendiri dan ditinjau ulang. Ini mah hanya evaluasi untuk diri saya. Kadang mantannya bapak ibu. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Tadinya saya mau praktek-praktek gitu, tapi sepertinya tidak usah karena di sini sudah pada pintar-pintar ya untuk keyakinan kelas. Kalau dulu saya bikin keyakinan kelasnya anak-anak pakai sticky note, silahkan kalian mau seperti apa di kelas ini. Anak-anak menuliskan, tempel. Nah, setelah itu ayo kita kumpulkan yang mirip-mirip nih, yang sejenis. Ini tulisannya kurang kelihatan. Misalkan tentang fasilitas, menjaga fasilitas, berarti di mana menjaga kebersihan. Oh, ini berarti satu rumpun nih. Nah, kita kelompokkan. Saya ajak anak mengelompokkan. Kemudian setelah itu kira-kira yang ini masuknya kemana ya? Itu Bu tertib. Nah, misalkan ini menjaga kebersihan dan fasilitas kelas. Kebersihan Bu sama fasilitas. Oh iya, oke. Yang mana saja? Yang ini. Kemudian yang ini mah Bu, biar rukun kan cina Bu, nggak mau ada gap-gapan anak-anak dan sebagainya. Rukun Bu, oke, menjaga kerukunan dan seterusnya. Jadi seperti itu mungkin ya. Jadi terbentuknya itu kalimat universal, bukan kalimat yang langsung seperti peraturan kelas yang saya 2023 lalu. Nah, tadinya saya ingin membagikan kegiatan penguatan keyakinan kelas karena pengalaman tahun kemarin kita diberikan waktu banyak ya Bu Diska sama Pak Gus untuk kegiatan MPLS itu, katanya sekarang sudah keyakinan kelas, besoknya teh keyakinan kelas lagi. Habis kemarin tuh tahun kemarin masih mikir, kalau kemarin udah keyakinan kelas, makanya ayo bikin keyakinan kelas. Jadi ya kemarin yang saya rasakan seperti itu. Ternyata setelah saya baca ada penguatan-penguatan yang sebaiknya kita lakukan ke siswa. Contohnya dengan membuat tabel Y ya, atau misalkan diperhatikan saja tapi khawatir tidak ini waktunya, paling nanti kita boleh
berbagi lagi di kesempatan yang lainnya, misalkan untuk penguatan nanti kalau waktunya lama, misalkan ya untuk MPLS kita boleh berbagi buat penguatannya. Oh ternyata gitu, jadi si anaknya itu makin ngerti, oh keyakinan kelas ini isinya ini loh, oh ini loh, dan seperti itu. Harapannya seperti itu, jadi anak semakin paham. Nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tujuannya membuat murid yang mandiri dan bertanggung jawab seperti tadi yang sudah diungkapkan, dengan mengajak berdiskusi. Ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh Miss Erna. Nah ini saya sudah melakukan contoh restitusi. Kamu kan bertengkar ya sama ini. Kenapa itu? Aku tentang menghapus yang kapan dulu ke Andi. Gitu. Kenapa kalau kembali nanti ada yang dulu. Jadi aku sudah berlalu senang bersama itu. Tetapi aku lagi menghapus sama itu ada lagi aku berkembali itu oh, ya, kalau kamu sekali-kali ya, kendalanya itu mungkin kita cuma juga di sana ada. Jadi kamu malu ya, kita yang dulunya biasa, jadi kalau kali permalukan, jadi ya, saja kamu juga kalau ada itu sana. Tapi kamu ini maka beberapa kali itu tidak apa-apa, itu tidak ada. Terus tadi apa yang maksudnya terhadap itu tentang aku tapi kemananya atau bagaimananya maksud kaminya oke baru dulu tapi kalau tujuan itu ada alasannya ya ada atau juga perubahan itu kita yang perlu tidak kita menjadikan dia kalau tadi mungkin sebagai dua malam kita teman-temannya itu kami juga kamu boleh mempertahankan kita itu mempertahankan diri ketika mengambil orang lain tapi harus menambahkan lainnya. Mari kita pikirkan tindakan kami tadi yang mempercepat maksud Ini udah di tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang terakhirnya ditanyakan keyakinannya bagaimana. Kalau tidak sesuai dengan keyakinan menjaga pemahaman kita terhadap guru dan teman. Jadi sebelumnya anak ini udah saya ajak ngobrol dulu, terapi dulu, baru setelah itu di tag video ya. Ibu nanti mau ngobrol yang ini gimana pendapat kamu. Ya awalnya anaknya puas mungkin ya dipanggil, tapi kesini ngobrol aja dulu. Lebih manfaat Jadi setelah dilakukan restitusi si anak kira-kira bisa ada solusinya gimana? Jadi dari dia sendiri datangnya solusinya. Ya udah aku mau minta maaf, terus gimana itu matanya lembut gimana? Ya udah aku mau bertanggung jawab aja Bu, kalau misalkan ada apa-apa nanti aku bayarin ke dokternya apa. Dia sampai seperti itu. Itu datangnya dari anak bukan dari kita. Jadi diharapkan manajer untuk dirinya sendiri itu jadi dia yang punya solusi. Ini tanggapannya saya ada yang sebelumnya setelah tadi saya berdiskusi dan ngobrol dengan ibu guru saya udah merasa saya tanya Alika, apakah kamu merasa dipojokkan sama ibu dengan ngobrol-ngobrol seperti tadi, merasa disalahkan tidak?
Bu. Tapi anak tidak menjadi identitas gagal, enggak. Ya, dia tahu solusinya itu ya dari dia sendiri. Saya belajar mengontrol emosi lagi Bu, kemudian saya mau minta maaf, mau bertanggung jawab, asalnya dari dirinya sendiri, jadi bukan dari kita. Jadi memunculkan tanggung jawab dan kemandirian itu dari dirinya sendiri. Kemarin juga ketika ada yang anak-anaknya sholat ya Pak ya, kemudian kita ngobrol, mereka tuh muncul kok ide-idenya. Ya harusnya sholat sih, katanya gitu ya. Mungkin memenuhi kebutuhan yang nomor satu itu karena Bu katanya juga makan dulu dari sebagainya. Ini saya salah satu saja contoh untuk penguatan keyakinan kelas. Kita coba ya sebentar, hanya sebentar saja. Jadi misalkan tadi yang di kelas 7E ada keyakinan kelas tentang menjaga fasilitas. Nah, kita tulis kira-kira tampak sepertinya bagaimana dan tidak tampaknya bagaimana. Maksudnya begini, misalkan menjaga fasilitas. Menurut saya tampaknya itu tampak seperti menjaga barang-barang yang ada di kelas. Tidak tampaknya apa? Misalkan merusak barang-barang yang ada di kelas. Mau dicoba Bapak Ibu? Menuliskan, saya yakin di dalam pikirannya banyak ada pulpen dan ininya. Tidak tampak seperti apa? Misalkan tentang menjaga fasilitas. Menjaga fasilitasnya, menjaga fasilitas. Diisi dua-duanya, misalkan yang tampak seperti tadi saya menjaga alat-alat kebersihan. Tidak tampaknya apa? Alat-alat kebersihan, misalkan di alat kebersihannya dirusak, dimainkan. Ada yang tampaknya Enggak tampaknya harus ada ketinggalan. yang tampak justru ketinggalan. Yang tidak tampak ketinggalan ya. Yang tidak tampak kan tadinya gimana sih maksudnya? Harus ada ketinggalan. Baik. Barang-barangnya Tampak terlihat seperti tampak itu terlihat ya. Hanya terlihat. Ya nanti Bapak Ibu ininya untuk tulisannya nanti ditempelkan, nanti kita bahas di boleh di belakangnya, nanti kita bahas lagi. tampaknya. Iya betul. Tampaknya itu ya tidak tampaknya itu coret-coret meja, tampaknya mah dijaga, dibersihkan, dijaga itu. Tidak tampaknya itu terlihatnya. Enggak ditempel di sana, nanti bisa kita evaluasi lagi, diskusi lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. boleh. Ini aja, satu aja. Ya, maka silakan ditempel. Nanti untuk bahan evaluasi saya juga kita semua. Tapi ini bukan kelas ya, Dek? Apa? Fasilitas ya Bu ya. Jadi nggak aset lah apa? Gak apa-apa. Ya, maka dua-duanya kan teman-teman Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Ini mungkin ide kegiatan yang bisa dilakukan untuk menguatkan tentang keyakinan kelas nanti di semester baru gitu. Bisa Pertos Abdi ngapain lagi sih nanti untuk mengisi kegiatan. Nah mungkin sekian dari saya. Ini penutup dari saya mengambil kata-kata dari Heraklitus katanya. Karakter yang baik itu tidak terbentuk dalam seminggu atau sebulan. Itu dibuat sedikit demi sedikit, hari demi hari. Diperlukan upaya yang berlarut-larut dan sabar untuk mengembangkan karakter yang baik. Disiplin positif itu tentang karakter. Jadi wayahna orang teh kedah sabar.
Dah mual instan seperti cengeknya, sekali digigit langsung pedas gitu. Kalau ini mungkin sekarang kita ngomong, tapi karakternya mah mungkin terbentuk ketika mereka dewasa. Jadi simsalabim. Kemudian yang kedua, saya mengambil kata-kata dari Marissa Mayer. Ketika kamu perlu berinovasi, kamu membutuhkan kolaborasi. Saya rasa disiplin positif ini adalah salah satu bentuk inovasi dalam pendidikan. Oleh karena itu, saya butuh kolaborasi dengan rekan-rekan semuanya, supaya kita bisa menanamkan budaya positif di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, atas kesempatannya, atas kehadirannya ke sini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjalankan budaya positif di sekolah kita tercinta SMP 19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.